Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, program 60 menit hadir lagi di hadapan Anda. Nah, kali ini ya seperti biasa saya sampaikan kepada Anda bahwa program 60 menit ini adalah ruang edukasi untuk kita semua tentang banyak hal yang ada kaitannya dengan kehidupan kita, yang ada kaitannya dengan orang-orang di sekitar kita dan lingkungan kita. Nah, Anda bisa menyaksikan program 60 menit serta program Salam TV lainnya dari satelit Telkom Merah Putih atau dari TV berlangganan My Republic Channel 285, serta dengan mudah bisa mengakses semua program Salam TV dari handphone Android Anda. Caranya gampang sekali, Anda silahkan install aplikasi Salam TV dari Google Play Store. Nah, sahabat keluarga muslim, 60 menit kali ini kira-kira kita akan dapat edukasi apa? Nah, ini menarik ya, kita akan membahas terkait dengan narkoba atau narkotika. Kita tahu ini bicara soal narkotika, narkoba bukan hal yang biasa di Indonesia khususnya. Bahkan Indonesia pernah disampaikan dalam status siaga 1 narkoba begitu. Nah, ini kan sesuatu yang harus sebenarnya kita perhatikan dengan serius. Ada masalah apa sebenarnya di Indonesia terkait dengan narkoba? Nah, di samping saya sudah ada narasumber ya, yaitu ada Bang Suhendra. Beliau merupakan aktivis juga sekretaris LAN, Lembaga Anti Narkotika Deli Serdang. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka, Bang, maskernya. Apa kabar Abang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bang ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, Bang, Indonesia pernah disebut atau pernah disampaikan dalam situasi siaga 1 narkoba. Itu sampai dengan kapan dan kira-kira kenapa, Bang, bisa seperti itu? Ya, sama-sama kita ketahui ya bahwa di Indonesia ini memang betul-betul siaga dengan bahaya narkoba. Kenapa itu digaungkan? Karena memang kita sudah pada satu titik yang sangat mengkhawatirkan tentang peredaran dan pemakai sampai ke pecandu narkoba. Ya, yang bisa merusak sendi-sendi masyarakat. Makanya dengan itu Indonesia sampai menggaungkan bahwa kita dalam posisi darurat narkoba. Nah, Abang kan aktivis juga ya, banyak terjun langsung ke masyarakat melihat situasi yang kaitannya dengan narkoba. Yang Abang lihat, masyarakat sekarang ini aware nggak dengan situasi itu? Kalau kami yang sering di lapangan dan terus ya, sebetulnya dengan edukasi-edukasi yang kami jalankan ini, mereka sangat aware ya. Mereka juga sangat membutuhkan edukasi-edukasi seperti itu. Karena sebagian masyarakat kita juga masih awam tentang bahaya narkoba itu. Makanya kita sebagai aktivis itu wajib memberi edukasi kepada mereka. Sebagai aktivis yang Abang lakukan tentunya mengedukasi masyarakat terkait dengan narkoba dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam bentuk apa yang Abang lakukan, Bang? Nah, yang biasa kami lakukan di pergerakan kami ini, kami lebih pergerakannya pada edukasi. Nah, contohnya kepada remaja masjid, kepada anak-anak remaja, ke sekolah-sekolah, ke perwiritan, dan ke desa-desa. Dan kami memang konsentrasi pada edukasinya tentang bahaya narkoba ini. Jadi tadi lapisan-lapisan masyarakatnya itu bermacam-macam ya. Ada remaja masjid, bahkan pelajar juga, ibu-ibu pengajian, perwiritan begitu. Nah, ini menarik, Bang. Tadi yang Abang sebutkan beberapa kategori golongan masyarakat itu masyarakat ataupun anak-anak muda, remaja masjid. Kita tahu remaja masjid ini kan anak-anak muda yang dekat dengan kegiatan keagamaan. Nah, sebenarnya sejauh mana kepentingan kita ataupun aktivis seperti Abang ini memberikan edukasi kepada mereka, karena kan mereka sendiri dekat dengan agama gitu. Nah, justru ini adalah momen yang pas kami mengedukasi remaja masjid, karena kan mereka selain di lingkungan masjid, mereka itu kan bergaul dengan kawan-kawan mereka di luar. Nah,
dari situ mereka juga bisa menyambung lidah kami untuk mengedukasi lingkungan mereka seperti itu. Jadi kami kira itu adalah hal yang efektif karena mereka itu orang-orang aktif karena mereka kan aktivis masjid. Nah, memang pas untuk kami edukasi. Harapan kami mereka bisa mengedukasi masyarakat yang lebih luas seperti itu. Apa saja kegiatannya atau bentuk kegiatannya itu seperti apa aja Bang penyuluhannya kepada mereka yang aktivis remaja masjid ini? Karena memang remaja masjid, nah mereka itu kan punya waktu-waktu tertentu untuk ngumpul pengajian. Nah di waktu-waktu seperti itulah kami meminta waktu mereka untuk menyampaikan edukasi tentang bahaya narkotika ini kepada mereka seperti itu. Oke, ini kan mereka aktivis remaja masjid ini bukan orang-orang yang mungkin kebanyakan yang memang belum mengenal dengan narkotika begitu ya. Nah, respon mereka sendiri gimana Bang? Soalnya kan ini mungkin agak sulit ketika kita melakukan pendekatan kepada anak-anak muda. Ya. Nah, yang kita berikan ke mereka itu kan edukasinya. Nah, yang kita ambil itu kepingintahuan mereka itu yang tinggi. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi setelah ada edukasi ke mereka, mereka itu biasanya mereka sambut. Kan mereka lebih banyak bertanya dengan jenis-jenisnya, bahayanya seperti itu. Jadi antusias mereka untuk pengen tahu itu justru besar gitu ya. Nah, jadi selain untuk melindungi diri mereka, mereka juga bisa mengedukasi lingkungan sekitar mereka. Terutama anak-anak muda yang ada di lingkungan mereka ya. Oke Bang, ini menarik ya. Kemudian tadi yang Abang sampaikan, Abang memberikan penyuluhan di berbagai lapisan ataupun kalangan masyarakat. Pertama kita bahas dulu soal anak-anak remaja masjid ini tadi. Nah, bagaimana kemudian yang Abang lihat hasil ataupun pengaruh. Jadi setelah Abang memberikan edukasi kepada mereka, ada tidak pengaruhnya terhadap orang lingkungan ataupun yang sudah Abang masuki anak-anak muda remaja masjidnya itu? Nah, di tim kami ini kan ada lembaga litbang kan. Nah, biasanya setelah kami melakukan itu, kami monitoring kembali ke sekitar mereka. Nah, alhamdulillah di keluarga mereka menyampaikan itu, di lingkungan mereka juga menyampaikan hal yang sama. Udah gitu, penyebaran informasi itu kami anggap efektif dari mereka gitu, karena antusiasnya mereka ingin tahu. Udah gitu memang mereka bangga gitu ya, punya pengetahuan yang bisa disebarkan ke orang lain dan teman-teman mereka, dan saya kira itu efektif lah. Jadi memang tetap ada monitoringnya ya. Dan kemudian setelah Abang lihat begitu ya, Abang melihat monitoringnya juga memang ternyata efektif begitu. Dan yang Abang lihat begitu di lingkungan remaja masjid yang sudah Abang suluhi atau yang sudah Abang berikan edukasi itu di wilayah-wilayah mana saja? Kalau wilayah kerja kami di sekitar Deli Serdang, itu yang pernah kami edukasi di Percut Setuan, seperti itu ya, di Hamparan Perak. Nah, justru di Hamparan Perak itu banyak aktivis yang bergabung ke kami setelah tertarik dengan sistem edukasi yang kami jalankan ini. Itu berdasarkan apa Bang? Abang mendatangi sekelompok aktivis remaja masjid itu berdasarkan permintaan mereka kah, atau memang sudah Abang melakukan mapping nanti datang ke wilayah ini, kemudian wilayah lain lagi gitu? Iya. Kami kan memang ada program kerja untuk di bulan ini kami konsentrasi di sini. Memang ada mapping dan memang kadang-kadang ada juga permintaan mereka gitu kan. Setelah mungkin mereka menyampaikan ke aktivis remaja masjid lain, dan ada memang remaja masjid itu kadang meminta kami gitu untuk datang untuk memberi edukasi seperti itu. Nah, dari penjelasan Abang tadi kan bentuk-bentuk edukasinya lebih ke teori ya. Pernah tidak ada himbauan seperti misalnya mereka kalau melihat ada sekelompok orang begitu, untuk mereka juga melakukan aksi langsung pencegahan orang menggunakan narkoba begitu, ada tidak seperti itu? Iya. Kalau edukasi di KB itu lebih kepada ini ya, pencegahan. Nah, jadi kami kalau ke remaja itu lebih pada menghindar dulu dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan terlalu didekati, karena kan mereka masih rawan dengan hal-hal
ketertarikan hal-hal yang baru. Nah, memang kami tekankan mereka itu untuk menghindar kalau seperti itu. Oke. Jadi belum ada aksi ataupun arahan untuk mereka melakukan aksi secara langsung, misalnya menegur ataupun bahkan membubarkan sekelompok orang yang mungkin mereka lihat ataupun mereka bisa menyimpulkan itu mereka kumpul-kumpul lagi pakai narkoba tuh gitu. Belum ada sampai ke situ ya untuk anak muda ya. Kalau untuk anak muda, kami tidak mengedukasi ke arah situ. Oke, baik. Nah, ini menarik sahabat muslim ya, itu baru satu kalangan anak muda aja ya, aktivitas remaja masjid begitu, yang dihimbau, diedukasi bagaimana mereka untuk bisa mengenal dan bisa melakukan pencegahan minimal terhadap dari diri sendiri dulu untuk menjauhi narkoba. Tadi ada beberapa lapisan ya yang disebutkan, ada juga ibu-ibu perwiritan ataupun pengajian, kemudian juga ada beberapa lapisan golongan masyarakat lainnya. Nanti kita akan bahas tentunya setelah jeda berikut ini. Tetap di program 60 menit, saya segera kembali untuk Anda. Baik sahabat muslim, kita lanjutkan lagi ya obrolan menarik seputar bagaimana sebenarnya mengedukasi masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Bang, kalau kita lihat ya di tengah-tengah masyarakat, siklus ataupun secara teknis orang menggunakan narkoba itu ada tren-trennya. Tadi sempat di belakang Abang sampaikan tahun 90-an ya, itu trennya orang kenapa pakai narkoba, karena orang nggak kenal dengan narkoba. Nah, masuk kemari sekarang tren milenial begitu, orang lebih karena pengen coba-coba. Nah, itu bisa mungkin Abang jelaskan runutnya tuh Bang, dari yang tadinya belum ada edukasi sama sekali sampai sekarang orang pengen coba-coba. Ya, kalau di era tahun 80-an dan tahun 90-an itu kan media informasi tidak terbuka seperti sekarang kita ini ya. Jadi hal-hal yang baru yang membahayakan itu justru belum diketahui oleh masyarakat. Justru pemakai pecandu di era-era seperti itu, mereka pakai bukan karena mereka ingin tahu, tapi karena mereka tidak tahu bahayanya. Awalnya seperti itu di era-era tahun-tahun 80 atau 90. Karena BNN sendiri juga kan baru belasan tahun ini ya. Dan dulu memang untuk edukasi ke bahaya narkotika itu memang sangat-sangat minim. Jadi mereka yang awal-awalnya makai itu mereka tidak tahu bahwa itu narkoba dan bahayanya apa, gitu ya. Jadi alhamdulillah setelah era informasi seperti ini, informasi gampang. Nah, tapi masalah itu bergeser dari yang pecandu itu awalnya tidak mengetahui kalau itu bahaya, sekarang justru mereka tahu bahayanya, tapi mereka justru terpancing untuk mencoba, seperti itu. Nah, polanya edukasi juga harus kita rubah juga seperti itu ya, dari yang pola tahun 80-an 90-an ke era sekarang ini. Memang kita harus terus memodifikasi, menyampaikan edukasi tentang bahaya narkoba. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, kemudian masyarakat sekarang ini kan kalau kita lihat seperti tidak serius ya untuk menangani masalah kasus narkoba ini. Ini bisa kita lihat kalau dari lingkungan kita begitu ya. Adapun misalnya tetangga yang kita tahu, tetangga mungkin dia seorang pengedar ataupun seorang pecandu, tapi kadang-kadang ada perasaan masyarakat ini udahlah nggak mau peduli, nggak usah ikut campur daripada kita juga nanti bahaya dan segala macam. Kemudian dampaknya juga ya sampai sekarang kasus narkoba di Indonesia ini terus meningkat, bukannya malah menurun tapi terus meningkat karena seperti tidak serius begitu ya ditangani oleh pemerintah. Nah, ini benar nggak Bang kira-kira apa statement seperti ini bahwa pemerintah belum serius untuk menangani kasus narkoba, dan kenapa masyarakat itu bisa takut untuk bisa menyampaikan kondisi lingkungannya yang mungkin di situ bisa dikatakan banyak orang menggunakan narkoba. Nah, kalau dari sisi pemerintahannya, saya kira mereka udah mencoba untuk serius. Contohnya mereka sudah memiliki BNN ya, salah satu ini khusus
menangani tentang narkoba. Cuman mungkin ada keterbatasan tertentu yang mungkin belum bisa dijalankan dengan mungkin anggaran atau personilnya yang masih terbatas karena masih terbatas di satu kabupaten gitu ya. Nah, sementara bahaya narkoba itu sampai ke sendi-sendi bawah masyarakat. Nah, jadi masyarakat sendiri saya kira masih perlu diedukasi untuk kepeduliannya, keberaniannya, seperti itu ya. Karena sebetulnya secara teori kita bisa lebih menekan lagi, kita bisa lebih kuat lagi. Kita punya kekuatan itu, tinggal mungkin harus kita edukasi lagi. Kita pacu lagi kepedulian masyarakat itu, kita pacu lagi keberanian mereka untuk minimal ikut dalam hal pencegahan ataupun sampai ke hal penindakan. Seperti itu saya kira. Oke, nah kembali lagi mungkin kaitannya tadi dengan modifikasi bagaimana cara edukasinya Bang ya. Karena sekarang kan generasi terus bergeser ya. Orang sekarang serba milenial, serba melakukan aktivitas itu dengan cara digital. Nah, kemudian muncullah banyak lembaga-lembaga NGO seperti LAN ini ya, dan juga fokus dalam penanganan ataupun edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dari LAN sendiri mungkin Abang ada modifikasi bentuk seperti apa yang dilakukan supaya edukasi ini benar-benar nyampe dan masyarakat bisa paham serta ikut bisa berpartisipasi. Iya, kalau era sekarang ini kita memang harus wajib ya ikut era digital atau era informasi. LAN sendiri itu selalu membuat konten-konten di grup-grup Facebook, di grup-grup WA, dan sampai buat film-film pendek gitu ya. Sampai kita juga ikut kompetisi di BNN untuk membuat film-film pendek yang mengedukasi. Nah, ini kan menarik bagi kalangan milenial ya, karena mereka juga pegang gadget. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga kami sebagai aktivis itu harus kami kami kelola gitu. Nah, dan alhamdulillah ini kami terus kelola dan kami juga punya tim IT untuk itu. Nah, jadi kami juga udah siap untuk seperti itu. Dan kami juga punya tim media untuk menggaungkan kegiatan-kegiatan anti narkotika ini. Oke, jadi tetap harus mengikuti perkembangan kondisi sekarang seperti apa begitu ya Bang ya. Iya. Baik Bang, kita lanjutkan tadi soal bagaimana mengedukasi beberapa lapisan masyarakat yang tadi di awal sudah kita bahas sebagian. Nah, ini yang menarik terkait dengan emak-emak atau ibu-ibu pengajian atau ibu-ibu perwiritan. Kenapa sasarannya tuh bisa mengedukasi ibu-ibu gitu. Sementara ibu-ibu ya mungkin kalau kita lihat banyak kasus mereka tuh jarang menggunakan narkoba gitu. Kemana arahnya untuk mengedukasi mereka? Ya, kalau ibu-ibu itu kan kita anggaplah mereka nggak mungkin sih ibu-ibu yang perwiritan pengajian itu ikut terlibat atau pemakai gitu. Nah, tapi kan mereka punya keluarga, mereka punya anak, mereka punya suami dan sebagainya, mereka juga punya tetangga. Nah, dengan adanya edukasi yang kami lakukan, mereka paling tidak bisa melihat ciri-ciri orang yang memakai atau orang yang lagi baru coba-coba. Nah, kami cenderung kalau ke edukasi ke ibu-ibu, kami cenderung kepada ciri-ciri pemakai itu seperti apa. Jadi sedini mungkin bisa terdeteksi oleh mereka gitu. Nah, mungkin anak-anak mereka punya ciri-ciri tertentu. Nah, mereka sudah bisa mengantisipasinya jauh-jauh hari. Nah, saya kira seperti itu. Tapi di lapangan Bang, sekarang yang banyak terjadi adalah ketika di tengah-tengah keluarga ada satu anggota keluarga teridentifikasi menggunakan narkoba. Biasanya nih anggota keluarga yang lain tuh kadang-kadang sudah membiarkan. Biarlah. Sementara kan ini bisa jadi ancaman dalam keluarga itu sendiri. Nah, melihat kondisi seperti ini, apa tanggapan Abang? Nah, ini memang kalau di keluarga kita atau keluarga mana terjadi ada pecandu, salah satu pecandu di anggota keluarga kita memang tidak bisa langsung mengeksekusi. Ini harus memang faktor kemanusiaan harus pelan-pelan ya. Dan yang lebih penting kita harus melaporkan ke ahlinya karena memang ada penanganan itu memang harus
khusus untuk mereka gitu. Yang sudah kecanduan, tapi ya kalau yang masih coba-coba itu kita bisa keras dengan mereka, itu boleh. Oke. Jadi saya kira itu kita laporkan aja, tapi dengan apa ya, kelembutan, jangan kita seperti itu juga. Memang kita sedih kalau salah satu anggota keluarga kita pemakai, bahkan sampai pecandu, itu sangat-sangat mempengaruhi produktivitas keluarga. Dan itu memang itulah yang menjadi fokus kami sebetulnya. Di keluarga itu kalau ada pecandu atau pemakai, kami fokus ke keluarga itu untuk membantu mereka. Oke. Nah, kalau dari lembaga seperti LAN ini dan Abang langsung ketika di tengah-tengah masyarakat terjun melihat ada misalnya orang yang menggunakan narkoba, ada tindakan juga yang melakukan dari Abang misalnya melakukan penangkapan atau gimana enggak kira-kira kalau ketemu langsung di masyarakat? Secara undang-undang kita masyarakat awam pun boleh melakukan penindakan. Oke. Tapi dengan catatan utamakan keselamatan diri kita. Minimal kita koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang seperti itu ya. Secara hukum boleh kita langsung. Kalau LAN ini konsentrasinya di edukasi pencegahan, dan bukan tidak mungkin kami juga melakukan pencegahan. Kami kadang sering juga diminta untuk mengiringi gitu. Petugas-petugas untuk mengiringi operasi seperti itu. Oke, baik. Menarik ya, nanti kita akan bahas ya di segmen berikutnya terkait bagaimana sih sebenarnya dari pengalaman ya Bang Suhendra mungkin ya di lapangan ketika menangani orang yang memang sudah merupakan pecandu begitu ya. Kalau tadi kan masih edukasi untuk supaya pencegahan. Nah, kalau untuk orang yang sudah candu kemudian pernah tidak Abang ketemu langsung, dan bagaimana cara mengedukasi serta bagaimana cara mungkin memperlakukan begitu ya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya sahabat muslim. Kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di program 60 menit. Ya, program 60 menit lagi di hadapan Anda sahabat muslim. Kita akan lanjutkan pembahasan bersama Bang Suhendra. Ini hal yang menarik ya Bang. Kalau tadi 2 segmen sebelum kita membahas lebih ke pencegahan ya, bagaimana supaya jangan salah menggunakan narkoba begitu, dari anak mudanya kemudian dari ibu-ibu pengajian perwiritan begitu ya. Nah, masalahnya kalau kita ataupun Abang ya berdasarkan pengalaman mungkin pernah langsung menyuluh ataupun memberikan apa ya, nasihat mungkin atau memberikan edukasi kepada orang yang sudah memang pengguna narkoba aktif dan bahkan mungkin sudah bisa dikatakan sudah akut begitu, pengguna akut begitu ya Bang ya. Nah, ini bagaimana pengalamannya Bang? Ya, kalau di lapangan itu kan berbagai macam peristiwa pasti akan kita temui gitu ya. Dan pengalaman memang yang saya ini dilapori oleh keluarga, mereka punya salah satu anggota keluarga yang kecanduan, saya kira cukup berat. Nah, ketika itu saya diminta ke keluarga tersebut dan saya datang dan saya jumpai candu itu. Dan saya jumpai itu nggak lama-lama, nggak sampai 5 menit. Saya hanya bilang, kalau kamu butuh curhat, hubungi saya. Kalau kamu perlu apa, hubungi saya. Nomor saya ada di ibu. Udah cukup itu. Nah, setelah saya datang lagi keluarga agak kecewa. Karena cuma 5 menit. Iya, 5 menit. Nah, terus, loh, Bang, ini kok seperti ini menanganinya? Nggak apa-apa, Bu. 2-3 hari nanti pasti ada perubahan, tak bilang. Dan alhamdulillah benar. Yang kecanduan itu meminta nomor saya ke ibundanya, langsung ibundanya itu ngebel saya, Bang Hendra, ini si A kok mau ngubungi Abang. Nah, kan bagus Bu, saya bilang. Nah, itu pasti ada yang mau disampaikan. Nah, dan alhamdulillah dia di situ curhat. Nah,
Jadi dengan pengalaman itu ternyata kita menanganinya itu bukan harus dengan hal yang keras. Minimal mereka masih punya pikiran yang ingin merubah juga, tapi mungkin mereka terjebak. Jadi mungkin mereka tidak punya tempat curhat atau apa, dan mungkin waktu saya nemui dia merasa nyaman gitu ya. Nah, jadi dia memberanikan diri untuk menyampaikan halnya, dan alhamdulillah sampai 40 menit dia telepon saya curhat seperti itu, terus kita ikuti, dan alhamdulillah berangsur-angsur sekarang selesai. Tapi memang ada hal-hal yang membuat dia itu, karena sudah ketagihan kan, ada hal-hal yang membuat kalau orang kecanduan ini memang kalau putus zat itu ada hal-hal yang menyiksa dirinya, dan alhamdulillah itu dia lawan, dan alhamdulillah sekarang selesai gitu ya. Seperti itu. Jadi kita menanganinya kan hal-hal, jangan kita jas seperti itu, jangan kita nasihati sampai berjam-jam, itu nggak penting bagi mereka. Justru mereka keras kepada kita. Justru kita sampaikan aja, kalau butuh sesuatu hubungi saya, kalau mau ngomong hubungi saya. Dan di situ mungkin mereka nyaman. Mungkin untuk semua kawan-kawan aktivis anti narkoba, mungkin cara-cara yang lembut ini bisalah kita terapkan kepada saudara-saudara kita yang jadi korban tersebut. Saya lebih suka mereka itu menyebutnya jadi korban, karena kan awalnya mereka nggak tahu, nggak ngerti gitu ya. Sebetulnya mereka rata-rata bukan mau niat make itu, saya kira enggak. Jadi mungkin karena ada rasa frustasi, mungkin rasa salah bergaul, mungkin mereka seperti itu. Jadi sebetulnya di hati kecil mereka ada rasa itu mau berubah. Jadi itulah yang kita sentuh ya. Jadi kalau kami konsentrasinya itu. Kalau di lapangan abang lihat ya, pengguna narkoba ini banyaknya di umur berapa, dan berapa begitu kalau abang lihat di lapangan, umur dari berapa ke berapa begitu yang paling banyaknya? Justru kalau di tahun-tahun 2000-an itu remaja itu lebih ke ekstasi ya. Nah, kalau sekarang ini ekstasi udah trennya agak menurun. Nah, sekarang kita lebih mengenal sabu. Tapi anehnya sabu ini anak-anak remaja jarang memakainya. Yang lebih banyak itu 80% itu usia dewasa. Dewasa ya. Di atas 40-an. Jadi setelah ada penelitian, kenapa di usia ini ternyata sabu itu efeknya adalah untuk selalu fit. Bisa tidak tidur sampai 3 hari. Jadi mereka yang butuh itu makai itu, dan yang butuh waktu panjang itu kan orang-orang dewasa yang menghabiskan waktu untuk terus bekerja. Makanya kita lihat, kita selalu terkejut, wah tokoh ini kok terlibat ini, artis ini terlibat ini. Ternyata memang itu efek sabu itu. Mereka itu punya aktivis kerja mungkin lebih panjang, mereka terakhirnya memakai itu dan akhirnya jadi ketergantungan. Seperti itu. Jadi sabu itu lebih cenderung dipakai oleh orang-orang dewasa saat ini. Artinya dari waktu ke waktu tren penggunaan itu juga berbeda-beda bang ya. Dari seperti abang sebutkan tahun awal 2000 tuh orang penggunaannya ekstasi. Kalau sekarang cenderungnya ke sabu-sabu. Nah kalau dari survei abang juga, abang melihat banyak langsung di lapangan. Latar belakang orang menggunakan atau penyalahgunaan narkoba ini apa alasannya? Rata-ratanya atau sebagian besarnya bang? Akibat mereka menggunakan narkoba gitu ya. Jadi mungkin salah satunya yang lebih banyak itu mereka merasa gagal dalam hidupnya. Ada sesuatu yang dikejar tapi mereka merasa gagal. Jadi untuk mencari ketenangan mereka larinya ke sana. Jadi itu salah satunya. Dan yang kedua itu salah pergaulan. Dan yang lebih banyak itu salah pergaulan. Ini fatal. Ketika kita, adik-adik kita, anak kita itu salah dalam pergaulan, ini bisa terposok ke situ saya kira. Dan yang lebih ini kadang-kadang ketidaktahuan mereka tentang zat-zat itu gitu. Kadang-kadang kan mereka belum hanya tahu jadi omongan, tapi fisiknya itu nggak tahu gitu ya. Mungkin hanya berdasarkan dari informasi. Jadi kadang-kadang mereka makai, mereka tidak tahu. Justru yang lebih bahaya sekarang ada narkoba yang seperti kertas
yang bisa ditempel ke langit-langit dan itu bisa membuat kita happy. Dan ini sekarang masih tren. Nah, dan ini sangat bahaya juga untuk anak-anak. Nah, dan ini trennya sekarang itu. Oke. Oke. Pada satu kasus tadi yang Abang sebutkan, contohnya ada seorang anak muda yang tadinya Abang menanganinya hanya ketemu 5 menit, kemudian malah curhat sama Abang 40 menit. Nah, kalau dari pengalaman satu kasus itu, apa alasannya orang tersebut menggunakan narkoba, Bang? Nah, waktu itu gini, karena kan sebelum saya jumpa si korban, saya tanya dulu, lebih banyak tanya kepada keluarga, latar belakangnya kenapa. Nah, waktu itu dia gagal tentang pendidikan. Sampai beberapa kali mungkin dia kepengen betul di situ tapi gagal. Jadi dia menyendiri terus gitu kan, menyendiri di kamar, dan ini masih dianggap biasa karena mungkin dia sedih, mungkin menurut. Nah, yang lebih repot lagi ketika dia keluar. Nah, keluar itu tidak terdeteksi kemana. Jadi kan pikiran keluarga ini, biarlah untuk menenangkan dia mungkin kan. Nah, ternyata dia salah bergaul. Nah, mereka pengedar atau orang yang bisnis itu, ini kan melihat seperti ini peluang. Orang-orang seperti itu ada di sekitar kita. Nah, ketika anggota keluarga kita tergelincir sedikit, mereka langsung Jadi kita harus memang berhati-hati dengan posisi seperti inilah gitu ya. Jadi memang bermula dari stres bagian dan harusnya juga keluarga tetap memang harus peduli dengan kondisi anggota keluarga lainnya ya. Jadi jangan terlalu membiarkan juga tidak baik ya Bang ya. Betul. Karena bisa menjadi masalah baru begitu. Betul. Nah Bang, mungkin secara singkat juga Abang bisa sebutkan secara secara kasat mata kita orang awam, khususnya orang-orang yang sudah kecanduan narkoba itu seperti apa sih Bang, dari fisiknya terutama? Ya, kalau dari fisik jelas nampak ya, dari bobot tubuh juga itu berkurang. Sebagian perilakunya aneh, ya. Kan kita kalau kita bergaul biasa dengan orang, kan kita udah kenal. Tapi tiba-tiba ada salah satu teman kita itu berperilaku aneh. Contohnya gimana Bang? Contohnya dia menyendiri. Kadang-kadang dia bisa tertawa, atau tiba-tiba dia sedih tanpa tahu sebabnya. Dia sendiri nggak tahu sebabnya apa gitu. Nah, ini patut juga kita waspadai. Nah, seperti itu. Jadi ciri-ciri fisik seperti itu. Bentuk fisik misalnya mata ataupun dari wajah, itu ada tanda-tanda lain? Ya, kalau sudah pada tingkat level yang tertentu, memang fisik itu terlihat kurus, kering, ya, nggak punya selera, kegiatan apapun itu nggak ada lagi. Mata di sekitar sini hitam, tapi tidak semuanya yang hitam itu pakai narkoba ya. Jangan disalahartikan juga. Udah gitu cenderung menyendiri, seperti itu, dan tidak mau bersosialisasi, sangat antisosial. Itu seperti itu dia. Dan sering melakukan hal-hal di luar kebiasaannya. Contohnya marah-marah tanpa sebab. Tahu-tahu mengurung diri di kamar. Nah, itu salah satunya. Kalau fisik sangat kelihatan sih. Oke. Jadi sahabat muslim, kalau sudah terlihat ya dari beberapa ciri-ciri yang tadi disampaikan oleh Bang Suhendra, mungkin kita bisa jadi waspada ya. Setidaknya kita melakukan sikap anti perlindungan untuk diri kita sendiri dulu, baru mungkin apa yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang terdekat untuk bisa mengatasi masalah-masalah orang-orang yang di sekitar kita mungkin merupakan pecandu narkoba, ini bisa segera diatasi. Nanti di segmen terakhir sahabat muslim kita akan bahas soal beberapa mitos yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Seperti ada asumsi orang menggunakan produk ataupun bahan ganja untuk pelezat makanan, dan ternyata ini sebenarnya berbahaya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program 60 menit, saya segera kembali.
sahabat muslim, di tengah-tengah masyarakat nyatanya ya banyak juga orang yang masih menyalahgunakan narkoba. Narkoba ini banyak ya jenis-jenisnya begitu, dari sabu-sabu ya Bang ya, ekstasi, bahkan yang begitu dekat dengan masyarakat itu juga ganja. Nah, ini ada di sebagian masyarakat ya punya asumsi ganja ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia kuliner. Ada sebagian masyarakat yang percaya ganja digunakan sebagai pelezat makanan, dan ini bukan sesuatu rahasia yang umum begitu ya, karena memang sudah orang sudah banyak yang tahu soal mitos ataupun kabar-kabar ini. Nah, hal-hal seperti ini Bang, kan banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana? Apakah ada sudah usaha dari Abang sendiri sebagai aktivis mungkin menyampaikan, atau memang bagaimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat yang sudah terlanjur begitu? Ya, sama-sama kita ketahui memang penggunaan salah satu narkotika jenis ganja ini masih kontroversi ya. Tapi di kami sudah clear bahwa itu memang tidak boleh gitu ya. Jadi, nah ada mitos di masyarakat bahwa ganja itu juga dibuat untuk pelezat makanan. Ya. Nah, kalau tujuannya untuk melezatkan makanan, sepengetahuan saya itu tidak, ya, tidak ada pengaruhnya. Justru dapat membahayakan, karena di ganja itu ada zat adiktif. Apa zat adiktif itu? Yang membuat kita ketagihan. Nah, justru itu yang repot. Kalau dikasihnya dalam jumlah besar, dan mungkin kita sebagai konsumen selalu makan di situ, berarti kita sudah apa ya, sudah kecanduan. Itulah zat yang berbahaya itu di ganja, kecanduannya itu. Justru makanya hal-hal seperti ini sebetulnya sampai sekarang masih kontroversi. Kalau itu memang untuk sebagai penyedap, dan kalau di kami atau di saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan penyedap. Tidak. Justru bahayanya di adiktifnya ya. Jadi kecanduan, seperti itu. Dan itu malah jadi bahaya. Ya, jadi Bang, bahaya. Ya? Oke, Abang secara pengalaman pernah nggak dengar itu langsung, ataupun pernah nggak melihat tempat langsung yang Abang mungkin dengar, oh ini di tempat ini masakannya katanya supaya enak pakai ganja gitu. Pernah nggak ketemu langsung gitu di lapangan? Kalau tempatnya tidak, ya. Lebih cenderung kepada cerita-cerita. Dan ceritanya juga tidak bisa kita jadikan ini, karena dia hanya ngomong di sana gitu, jadi sana. Jadi tempat pastinya kita nggak pernah ketemu gitu. Dan kasus yang seperti itu juga kita belum ketemu. Ya. Tapi kita harus waspada. Atau bagi orang yang bergerak di kuliner, kita hindarilah hal-hal seperti itu, dan itu memang tidak boleh gitu ya, bisa membahayakan konsumen kita juga gitu, seperti itu. Nah, tapi kan pada kenyataannya entah itu terbukti atau tidak, memang ada orang yang menggunakan begitu ya, Bang. Kira-kira bisa kita kenalin nggak produknya ataupun makanan yang ciri-cirinya menggunakan ganja sebagai bahan penyedapnya, mungkin dari wanginya, dari apanya begitu, Bang. Ada Bang tahu nggak kira-kira? Sampai sekarang memang itu belum diketahui kalau memakai ini, ciri-cirinya masakan itu seperti ini, itu belum ada. Sampai sekarang belum ada. Karena kan ganja ini juga jenis tumbuh-tumbuhan, jadi hampir sama juga dengan yang dimasak gitu, daun-daunan. Nah, jadi untuk khususnya kita mengetahui itu belum ada. Nah, dan literasinya untuk mengetahui itu pun sepengetahuan saya itu belum ada. Oke, mungkin ini ada yang terakhir menarik, Bang. Abang bisa sampaikan soal update sekarang ini, produk-produk dalam bentuk apa saja sih narkoba ini beredar di tengah masyarakat. Karena tadi ada yang menarik Abang sampaikan, ada bentuknya kertas bisa ditempelkan di langit. Nah, ini perlu diwaspadai untuk masyarakat yang mungkin sekarang masih banyak belum tahu. Apa aja lagi, Bang, selain itu, Bang, kira-kira? Ya, kalau sekarang itu, kalau ganja itu tetap tren, ya. Sabu-sabu itu masih tetap. Dan yang satu tadi itu jenis, kalau saya kurang tahu namanya apa, cuman fisiknya seperti itu, kertas yang bisa ditempelkan ke mulut dan memberi efek yang luar biasa, seperti itu. Jadi untuk adik-adik remaja itu harus diwaspadai hal-hal yang seperti itu. Nah, dan untuk orang-orang tua
lebih pedulilah dengan lingkungan keluarga kita, ciri-ciri mereka yang seperti apa kita ketahui. Nah, untuk itu kami LAN siap membantu itu untuk mengedukasi. Boleh kami diundang untuk mengedukasi lingkungan, silahkan seperti itu. Oke, tadi yang Abang sebutkan produk dalam bentuk kertas yang ditempelkan di langit-langit, begitu yang berefek bisa memberikan ketenangan, itu beberapa kasusnya mungkin di model tempat ataupun model orang-orang yang seperti apa ditemukan, Bang? Ya, kalau kasus-kasus yang sudah diketahui itu lebih sering di diskotik. Diskotik, ya. Oke. Di mal-mal tempat ngumpul-ngumpul anak-anak remaja seperti itu. Oke. Nah, yang kita khawatirkan mereka belum tahu tapi ingin tahu. Nah, itu sangat-sangat rentan ini bagi remaja-remaja. Oke. Ya, jadi mungkin yang harus kita tekankan itu pergaulan lah. Pergaulan itu memang sangat-sangat mempengaruhi untuk bahaya narkotika ini. Nah, saya lebih suka memakai istilah penyalahgunaan narkotika. Karena narkotika ini sebenarnya secara ini juga ada gunanya, tapi secara medis dan itu memang harus ada ahlinya. Makanya disebut ini penyalahgunaan, ya. Seperti itu. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Oke, baik Bang, ini di penghujung waktu ya, di kesempatan kali ini mungkin Abang bisa sampaikan kesimpulan bagaimana seharusnya sikap masyarakat ya terhadap penyalahgunaan narkoba dan bagaimana supaya kita juga pribadi masing-masing peduli dan waspada terhadap penyalahgunaan narkoba. Ya. Dengan sudah terbukanya era informasi, kami menghimbau kepada semua unsur untuk memanfaatkan teknologi ini untuk menambah pengetahuan kita tentang bahayanya narkotika. Karena tidak susah lagi sekarang kita mendapatkan informasi itu. Manfaatkanlah itu ya untuk menyelamatkan anak bangsa dari bahaya narkotika, menyelamatkan keluarga kita, lingkungan kita. Jadi himbauan kami, marilah sama-sama kita bergandengan tangan untuk menyelamatkan anak bangsa agar mereka sehat, agar mereka berprestasi, ya. Inilah kepedulian kita. Ayo kita bergerak bersama-sama untuk mengedukasi dan menambah wawasan diri dari informasi-informasi yang kita dapat. Nah, dan informasi itu juga harus informasi yang memang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang menangani itu, gitu. Jangan sampai salah menyerap ilmu juga. Nah, mungkin himbauan kami dari LAN seperti itu. Oke, baik, terima kasih sekali Bang Suhendra atas waktunya dan banyak sekali edukasi yang bisa kita terima di kesempatan kali ini bagaimana kita tetap harus waspada sahabat keluarga muslim dengan penyalahgunaan narkoba. Dan mudah-mudahan bermanfaat, semoga apa yang tadi disampaikan Anda ataupun kita semua bisa menyerap hal-hal positif dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Cukup 60 menit episode kali ini, kita akan bertemu lagi pekan depan dengan tema pembahasan yang berbeda. Saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.